Selamat datang di video pembelajaran SPIP terintegrasi pada proses penilaian mandiri pada asesor Satker. SPIP terintegrasi disusun berdasarkan Perka BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pada SPIP terdapat 5 unsur dan 4 tujuan. 5 unsurnya antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Lalu tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada SPIP terintegrasi terdapat 3 pembagian peran, yaitu yang pertama admin Pemda, asesor Satker, dan asesor Pemda. Pada video kali ini kita akan bahas peran dari asesor Satker, yang mana berperan dalam menilai sasaran strategis, sasaran program, indikator dan target kinerja, serta menilai kualitas dan struktur proses penyelenggaraan SPIP pada Pemda. Pada tahap pertama, pegawai Pemda dapat masuk ke web SPIP terintegrasi di spip.terintegrasi.bpkp.go.id. Kemudian, pegawai Pemda dapat memasukkan NIP serta password yang sudah diberikan tim perwakilan BPKP. Berikut adalah tampilan beranda apabila pegawai Pemda telah berhasil masuk ke web SPIP terintegrasi. Di sini ada beberapa informasi yang diberikan. Pertama, pemilihan peran dan tahun penilaian, username pegawai, role pegawai, NIP pegawai, kode role, dan tahun penilaian. Untuk contoh, kita akan menggunakan peran asesor Satker dengan tahun penilaian tahun 2022. Tahap selanjutnya, kita klik sisi kiri menu penilaian mandiri. Lalu klik menu detail pada kolom aksi dan klik kembali menu detail pada kolom PM Satker. Terdapat 3 menu pada pelaksanaan penilaian mandiri Satker. Pertama, penilaian penetapan tujuan, kemudian penilaian struktur dan proses, serta penilaian pencapaian tujuan. Untuk penilaian penetapan tujuan dan penilaian struktur dan proses, ini kita menilai untuk tahun yang bersangkutan, yaitu tahun 2022. Sedangkan penilaian pencapaian tujuan, ini kita menilai untuk tahun T-1, yaitu kasus ini tahun 2021. Pertama, kita laksanakan penilaian penetapan tujuan. Di sini, kita diminta untuk menilai apakah sasaran Satker sudah tepat dan apakah memiliki relevansi dengan tujuan Pemda. Pertama, kita menilai ketepatan sasaran strategis. Di sini ada beberapa sasaran strategis Satker. Kita diminta untuk menilai ketepatan sasaran strategis tersebut. Cara menilainya dengan mengklik logo berwarna merah ini. Apabila sudah tepat, tinggal kita klik, lalu nanti akan berubah menjadi warna hijau. Namun, karena kita belum melaksanakan persiapan penilaian pada asesor Pemda, langkah ini belum dapat dilakukan. Begitu juga pada kriteria-kriteria lainnya. Apabila sudah dilakukan penguncian data pada tahapan di asesor Pemda, lalu sudah mengisikan keterkaitan sasaran strategis, tahapan penilaian sasaran strategis pada asesor Satker baru dapat dilakukan dengan cara mengklik logo silang berwarna merah. Terlihat bahwa sudah berubah menjadi centang berwarna hijau. Ini menandakan sasaran strategis sudah tepat. Jadi dapat disimpulkan, tahapan pada asesor Satker ini baru dapat dilakukan apabila sudah dilakukan penguncian data dan penilaian keterkaitan sasaran Satker di asesor Pemda. Di sini kita diminta untuk menilai kinerja output, mulai dari ketepatan sasaran strategis, kualitas indikator dan target kinerja, kualitas sasaran dan program, hingga kualitas indikator dan target kinerja kegiatan. Pertama, di ketepatan sasaran strategis. Di sini kita diminta untuk menilai apakah sasaran Satker sudah tepat. Misalkan pada sasaran yang kelima, optimalisasi pelayanan melalui laboratorium lingkungan.
Apabila sasaran ini sudah tepat, kita dapat mengklik logo merah ini dan kemudian akan berubah menjadi lambang centang berwarna hijau. Namun, apabila ada sasaran yang belum tepat, kita dapat mengklik logo hijau ini, misalkan pada 2, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Apabila sasaran satker ini belum tepat, kita dapat mengkliknya dan akan berubah menjadi logo silang berwarna merah. Misalkan pada kinerja output kedua, yaitu kualitas indikator dan target kinerja sasaran. Di sini kita diminta untuk menilai apakah indikator kinerja sudah tepat dan baik. Misal pada presentasi usaha atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apabila sudah tepat dan baik, kita dapat mengklik logo merahnya dan akan berubah menjadi centang berwarna hijau. Begitu pula pada sasaran strategis satker yang lainnya. Misalkan pada kualitas indikator dan target kinerja kegiatan. Kita di sini diminta untuk menilai apakah indikator kinerja sudah tepat dan baik, apakah datanya andal, dan apakah sudah memenuhi dari target. Misalkan jumlah pemegang UI IPHHK kapasitas lebih dari 6.000 meter kubik tahun yang dipantau. Apabila indikator kinerja sudah tepat dan baik, kita dapat mengklik lambang merah silang ini. Lalu apabila datanya sudah andal, kita dapat mengkliknya kembali. Dan apabila sudah memenuhi target, yaitu 5 unit, kita dapat mengisikan realisasinya menjadi 5. Begitu juga diisikan pada sasaran kegiatan lainnya. Begitu juga pada kinerja output lainnya. Lalu, di tahap selanjutnya kita akan menilai struktur dan proses. Kita diminta untuk menilai struktur dan proses, apakah sudah sesuai dengan 4 tujuan SPIP, yang mana tujuan pertama adalah efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, tujuan kedua, keandalan pelaporan keuangan, tujuan ketiga, pengamanan aset negara atau daerah, tujuan keempat, ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Di bawah ini ada 5 unsur SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Unsur-unsur ini sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Misal pada unsur pertama, lingkungan pengendalian, di sini terdapat 8 subunsur, yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, hingga hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Misal pada subunsur pertama, yaitu penegakan integritas dan nilai etika. Di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama itu terkait integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan berlaku. Parameter ini terkait dengan SPIP. Dan beberapa parameter lainnya juga ada yang terkait dengan SPIP dan IEPK. Misalkan pada parameter kelima ini, integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi atau unit kerja. Ini juga terkait dengan IEPK, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Misalkan pada parameter pertama, yaitu terkait integritas dan nilai etika. Di sini terbagi lagi menjadi beberapa kriteria dan beberapa grade. Yang grade terbesar adalah A dan grade terkecil adalah E. Pada kriteria E di sini, kita diminta untuk menilai apakah sudah terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi. Misalkan pada tujuan pertama, efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada T1 kita klik saja. Di sini akan terlihat kriteria, penjelasan, cara pengujian, dan uraian hasil pengujian. Di sini, untuk mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi,
dengan kriteria terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika, sudah dilakukan pengujian dengan cara dokumentasi, yang mana uraian hasil pengujiannya adalah sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Penilaian ini juga dilakukan pada kriteria-kriteria lainnya di subunsur penegakan integritas dan nilai etika. Misal kita ambil contoh di unsur penilaian risiko. Di sini terdapat dua subunsur, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Kita ambil contoh di subunsur identifikasi risiko. Di sini terdapat 3 parameter yang terkait dengan SPIP dan MRI, Manajemen Risiko Index. Lalu pada unsur lainnya, misal pada pemantauan pengendalian intern, di sini ada 2 subunsur, yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Pada subunsur ini terdapat 3 kriteria, yaitu pimpinan organisasi telah mengevaluasi secara berkala pengendalian intern, lalu ada proses manajemen risiko yang telah direview, dan ada proses pemantauan terhadap risiko telah dilakukan. Misal pada parameter kedua ini, proses manajemen risiko telah direview. Di sini juga terdapat beberapa kriteria yang diurutkan sesuai grade-nya. Misal kriteria pertama ini, sudah dilakukan review atas sebagian risiko operasional unit kerja. Pada T1 kita dapat melihat efektivitas dan efisiensinya. Di sini dengan cara pengujian observasi dengan kriteria sudah dilakukan review atas sebagian risiko operasional unit kerja, hasil Satker mengisikan bahwa OPD telah melakukan review atas sebagian risiko operasional unit kerja. Begitu juga dilakukan pada unsur, subunsur, parameter, dan kriteria-kriteria lainnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran SPIP terintegrasi. Jika ingin menonton video lainnya, silakan akses YouTube Perwakilan BPKP Provinsi Papua.